1. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ya, baik ya. Ya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya siapa ya? Ya, tolong dipimpin berdoa dulu ya sebelum Ya, Bu. kita memulai pembelajaran. Silakan. Duduk, siap. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Bu. Ada siapa yang nggak masuk? Jamal. Kamal. Oh ya, satu lagi ada. Bambang. Oh, sama Bambang. Oke, 2 orang ya. Kenapa itu nggak masuk? Sakit. Sakit. Oh, ada suratnya nggak? Ada, Bu. Ada. Oh ya sudah. Nanti ibu kasih SG absennya. Kita doakan semoga lekas sembuh ya temannya ya. Amin. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, siap, semangat sekali ya. Oke. Coba perhatikan slide yang sudah Ibu siapkan. Nah, di sini ada gambar peta. Nah, coba kalian perhatikan gambar peta ini. Amati. Kemudian, apakah ada informasi yang bisa kalian dapatkan setelah mengamati gambar peta ini? Ada informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Wilayah, Bu. Oh ya, bagus sekali, ada informasi tentang Wilayah. bentuk wilayah. Lalu ada informasi apa lagi terkait dengan bilangan? Skala. Ya, bagus sekali, ada skalanya. Oke, masih ingat ya? Nah, ketika kalian di SD kan sudah mempelajari tentang skala kan? Coba siapa yang masih ingat? Apa namanya? Contoh dari perbandingan skala yang ada di sini. Itu cara kalian menyatakan perbandingan. Itu gimana? 1 dibanding 1 juta. Ya, bagus sekali. 1 dibanding 1 juta. Ada yang masih ingat apa makna dari 1 dibanding 1 juta? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi 1 banding 1 juta Heeh. artinya bahwa setiap 1 cm pada peta Ya, itu sama dengan 1 juta. 1 juta Sentimeter. sentimeter dari Jarak. jarak sebenarnya. Ya, bagus sekali. Jadi, maksud dari 1 dibanding 1 juta pada peta itu adalah setiap 1 cm mewakili 1 juta cm pada jarak yang sebenarnya. Bagus sekali, sudah ingat ya? Nah, di situ tadi kalian kan menggunakan konsep ada yang namanya dibanding. Kemudian akan 1 dibanding 1 juta, ada kata-kata dibanding. Kemudian yang 1 dibanding 1 juta mewakili atau sebanding setiap 1 cm mewakili atau sebanding dengan 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, ada kata-kata sebanding di situ. Jadi hari ini kalian akan mempelajari tentang konsep perbandingan. Nah, gitu ya. Mempelajari tentang konsep perbandingan. Dengan demikian, kalian akan diharapkan mampu menjelaskan konsep apa itu perbandingan, kemudian menentukan nilai perbandingan, dan menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Nah, sudah jelas sampai saat ini adik-adik? Sudah. Ya, nah, coba kalian ingat, ketika misal kalian tuh membuat teh ya, kalian sudah pernah membuat teh kan? Sudah pernah membuat teh. Nah, kalian kan pasti mencampurkan gula dengan air tehnya kan? Nah, ketika gelas yang kalian
gunakan itu besar, maka gula yang kalian campurkan pun juga akan semakin banyak. Semakin besar ukuran gelasnya, maka semakin banyak gula yang kalian campurkan supaya terasa manis gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh perbandingan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian, skala yang sudah Ibu tampilkan tadi juga merupakan salah satu contoh konsep perbandingan pada kehidupan sehari-hari. Jadi, banyak sekali ya aplikasi perbandingan pada kehidupan sehari-hari, sehingga penting bagi kalian untuk mempelajari konsep perbandingan tersebut. Nah, selama 2 jam pembelajaran ke depan, kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok. Nah, kalian akan berdiskusi dalam kelompok tersebut untuk menemukan konsep perbandingan melalui LKPD yang akan Ibu berikan nanti. Tuh. Sekarang coba perhatikan permasalahan berikut. Jadi, dalam sebuah proses pembelajaran, kalian akan diberikan oleh pihak sekolah yaitu jadwal mata pelajaran pada masing-masing kelas. Nah, bagaimana perbandingan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya pada jadwal pelajaran kelas kalian, yaitu kelas 7B. Ini permasalahannya ya. Silakan dicermati dulu. Kemudian, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan ini, nanti kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Jadi satu kelompok nanti isinya 3-4 orang ya. Oke. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya, silakan. Duduk berkelompok dulu ya sekarang. Oke, silakan duduk berkelompok dulu. Ya, untuk membantu kalian tentang menemukan konsep perbandingan, silakan perhatikan contoh jadwal pelajaran dari kelas 7C sebagai berikut. Nah, di LKPD juga sudah ada, silakan dibuka. Nah, bagaimana perbandingan antara jumlah pertemuan pada mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya? Apakah sebanding? Apakah sama? Tidak. Ya. Oke, jika tidak, tolong jelaskan alasan kalian. Kemudian carilah perbandingan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian silakan kalian tuliskan hipotesis kalian tentang apa itu perbandingan berdasarkan jadwal pelajaran kelas sudah kalian amati. Silakan ditulis di LKPD tersebut. Oh ya, sebelumnya untuk pengerjaan LKPD sekalian bisa membuka buku siswa kalian halaman 5-16 untuk membantu kalian mengerjakan LKPD. Itu. Nah, nanti di akhir setelah mengerjakan LKPD kalian akan presentasi masing-masing kelompok. Baik, apa ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan ditulis dulu hipotesisnya, diskusi dengan kelompoknya. Ya, gimana, sudah menentukan hipotesisnya tentang perbandingan? Oke, coba sebutkan dulu hipotesisnya dari kelompoknya Anis. Apa hipotesisnya? Perbandingan adalah membandingkan jumlah pertemuan pelajaran satu dengan jumlah pertemuan pelajaran yang lainnya. Oke, kalau hipotesis dari kelompoknya Adit, coba disebutkan. Perbandingan adalah hasil bagi antar jumlah pertemuan pelajaran. Oh ya, sudah menemukan hipotesis masing-masing ya. Iya. Nah, untuk mengetahui apakah hipotesis kalian itu benar atau salah, silakan kalian melakukan eksperimen atau percobaan. Langkah-langkahnya sudah ada pada LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, eksperimen itu salah satunya nanti kalian harus mendata jadwal kegiatan
kalian dalam satu hari, salah satu saja dalam satu kelompok. Jadi misalnya nih, kelompoknya Anis, ditentukan dulu mau modelnya Anis saja Bu. Nah nanti Anis harus mendata jadwal kegiatannya selama satu hari di rumah. Selama satu hari itu ngapain aja Anis, nanti ditulis, sudah ada formatnya, nanti berapa jam gitu. Pokoknya dia suka kayak gitu ya, lakukan eksperimen. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan ke ibu. Ya, silakan dimulai eksperimennya. Gimana dari kelompoknya Anis, ada kesulitan? Apa kesulitannya? Jamnya itu dari jam ini sampai jam ini atau jumlah keseluruhannya. Ya, untuk waktunya itu bukan dari jam sekian sampai jam sekian ya, tapi langsung totalnya. Misalnya kalian jumlah jam tidur, misalnya kalian tidurnya dari jam 10 sampai jam 4, nah itu berapa jam? Langsung ditulis di situ berapa jam, misalnya 8 jam gitu. Jadi langsung totalnya. Ya. Nah, terus kegiatannya ini untuk kegiatan saat hari biasa ya, bukan saat liburan. Sudah. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Jadi kelompoknya Adi, ada kesulitan apa? Bu, ini kegiatannya itu pada waktu liburan atau masuk sekolah? Pada waktu masuk sekolah, seperti yang sudah Ibu jelaskan ke kelompoknya Adi, ada yang tanya juga. Pada waktu itu ya hari biasa ya, bukan hari liburan. Terus waktunya ini sudah paham. Dia yang mau 11 soalnya nggak salah. Ini maksudnya ibadahnya Secara keseluruhan, jadi misal ibadahnya subuh itu kamu kira-kira sholat subuh itu berapa menit, terus habis itu sholat subuh berapa menit itu total selama 5 kali ibadah tadi itu berapa jam gitu. Misalkan setiap sholat kalian membutuhkan waktu 10 menit gitu ya. 10 sampai 15 menit. 10-15 menit, misalnya 10 menit gitu. Nah berarti untuk ibadah selama satu hari 5 kali sholat tadi kan 10 kali 5, 50 menit. Nah ditulis itu tuh 30 menit itu berapa jam? Berarti ini coret Bu. Gak apa-apa, di sebelahnya saja, gak usah dicoret. Sudah ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Ya, nanti kalau ada kesulitan silakan tanya lagi, nggak apa-apa.
Ya, Ini tak? Ini kan 1 banding maksudnya? 5. Ya, udah 1/5. Terus habis itu kan ada berapa titik-titik kilometer per menit. Nah, ini jadikan biasanya kalau jarak dibagi waktu itu rumusnya apa? Jarak bagi waktu. Kecepatan kan? Ini kan kecepatan toh. Nah, 1/5. Bisa dituliskan dalam bentuk kayak gini. Berarti 1/5. Iya. Ya, mengerjakan KPD-nya. Nah, sudah. Oke, habis ini silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 dulu, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Aktivitas 1. Apakah setiap mata pelajaran memiliki jumlah pertemuan yang sebanding? Tidak, karena jumlahnya berbeda. Bagaimana jumlah pertemuan satu mata pelajaran dibanding mata pelajaran lain? Ada yang sama dan ada yang lebih banyak. Bagaimana cara kalian mendapatkannya? Dengan menghitung jumlah pertemuan setiap pelajaran. Hipotensi kami perbandingan adalah membandingkan jumlah pertemuan pelajaran satu dengan jumlah pertemuan pelajaran lain. Tabel 1 kegiatan Anis, tidur 8 jam, makan setengah jam, mandi setengah jam, ibadah 1 jam, belajar 10 jam, menonton TV 1 jam, bermain 1 jam, membantu orang tua 2 jam. Tabel 2 jarak rumah dan waktu ke sekolah. Anis, jarak rumah ke sekolah 2 km, waktu untuk sampai ke sekolah 10 menit. Angel, jarak rumah ke sekolah 4 km, waktu untuk sampai ke sekolah 20 menit. Wati, jarak rumah ke sekolah 5 km, waktu untuk sampai ke sekolah 25 menit. Yusra, jarak rumah ke sekolah 3 km, waktu untuk sampai ke sekolah 20 menit. 4. Tabel 1. Waktu pelajaran dibanding waktu makan sama dengan 10 banding 1/2. Waktu makan dibanding waktu tidur sama dengan 1/2 dibanding 8. Waktu ibadah dibanding waktu bermain sama dengan 1 dibanding 1. Tabel 2. Nama Anis, jarak rumah dibanding waktu 2 sama dengan 2 dibanding 10 sama dengan 2/10 km per menit. Angel, 4 dibanding 20 sama dengan 4/20 km per menit. Wati, 5 dibanding 25 sama dengan 5/25 km per menit. Action. Tabel 1 membandingkan antara waktu dengan satuan jam dan waktu dengan satuan jam. Tabel 2 membandingkan antara jarak rumah dengan satuan kilometer dan waktu dengan satuan menit. 5. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang perbandingan? Perbandingan adalah rasio yang membandingkan dua hal dengan satuan sama atau berbeda. Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Silakan dulu. Nah, kita akan perhatikan jawaban dari kelompok yang lainnya. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diperhatikan ya kelompok yang lain. Apakah setiap mata pelajaran memiliki jumlah pertemuan yang sebanding? Tidak. Bagaimana jumlah pertemuan satu mata pelajaran dibanding mata pelajaran yang lain? Ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak, ada juga yang sama. Bagaimana cara kalian mendapatkannya? Menghitung jumlah pertemuan masing-masing pelajaran. Perbandingan adalah hasil bagi antar jumlah pertemuan pelajaran.
Kegiatan Adit, kegiatan tidur, waktu 8 jam, makan setengah jam, mandi setengah jam, ibadah 1 jam, belajar 9 jam, menonton TV 2 jam, bermain 2 jam, membantu orang tua 1 jam. Nama Adi, jarak rumah ke sekolah 1 kilo, waktu sampai ke sekolah 5 menit. Aan 1 kilo 5 menit. Putri 5 kilo 20 menit. Eka 4 kilo 15 menit. Tabel 1, waktu belajar dibanding waktu makan 9 banding setengah jam. Waktu ibadah dibanding waktu tidur 1 banding 8 jam. Waktu mandi dibanding waktu bermain setengah dibanding 2 jam. Tabel 2, nama Adit, jarak rumah dibanding waktu 1 dibanding 5 sama dengan 1/5 km per menit. Aan 1 banding 5 sama dengan 1/5 km per menit. Putri 5 dibanding 20 sama dengan 5/20 km per menit. Tabel 1, membandingkan antara waktu dengan satuan jam dan waktu dengan satuan jam. Tabel 2, membandingkan antara jarak dengan satuan kilometer dan waktu dengan satuan menit. Dari penyelidikan yang kami lakukan, dapat kami simpulkan seperti berikut. Perbandingan adalah nilai yang membandingkan sesuatu dengan satuan yang sama atau berbeda. Sudah? Sudah. Ya, oke, silakan dulu. Sudah ya. Nah, tadi kelompok sebelumnya menyebutkan kesimpulannya tadi perbandingan adalah rasio yang membandingkan dua hal dengan satuan sama atau berbeda. ya, membandingkan 2 hal. Oke, 2 hal. Kalau yang nomor 2 tadi Perbandingan adalah nilai yang membandingkan sesuatu dengan satuan yang sama atau berbeda. membandingkan sesuatu. Oke. Nah, sekarang kita perjelas nih, membandingkan sesuatu. Kemudian membandingkan 2 hal. Nah, sesuatu atau 2 hal ini tuh apa? Nah, sekarang coba lihat kembali ke LKPD kalian yang bagian aktivitas 2. Di situ ada keterangan bahwa yang kalian mengerjakan tabel 1 itu membandingkan antara waktu dengan Jam. waktu waktu dengan kegiatan. waktu dengan waktu. Waktu dengan tabel 1 di aktivitas 2. Aktivitas 2 sudah diperhatikan. Aktivitas 2 yang tabel 1 yang baliknya. Aktivitas 2 mana? Aktivitas 2 ini. Nomor 4. Nomor 4. Nah, itu kan ada keterangan. Iya, waktu. Tabel 1 itu membandingkan apa dengan apa? Waktu dengan Waktu. dengan waktu. Kemudian tabel 2 itu membandingkan Jarak dengan waktu. Jarak dengan waktu. Nah, waktu, jarak itu kita kenal dengan namanya besaran. Ya, besaran. Kemudian kecepatan itu juga termasuk dalam besaran. Jadi, nah coba diperbaiki hipotesis kalian tentang perbandingan. Diperbaiki kalimatnya tadi karena jarak dan waktu termasuk besaran. Berarti perbandingan adalah rasio yang membandingkan dua besaran, ya, dua besaran dengan satuan yang sama atau berbeda. dengan satuan yang sama atau berbeda. Itu ya, besaran ya, membandingkan 2 besaran. Mana sudah paham? Sudah. Oke, jadi sudah paham ya dan sudah tahu ya tentang konsep dari perbandingan. Nah, ya sudah ya. Ya. Nah, sekarang coba bagaimana kalian tadi melakukan eksperimen kalian? Coba ceritakan ke ibu. Tadi jalani eksperimen kalian itu seperti apa? Ada yang mau menceritakan? Ya, silakan. Kami mewawancarai salah satu anggota kelompok kami tentang jadwal kegiatannya, Bu. Kami juga bertanya jarak rumah ke sekolah setiap anggota kelompok. Setelah itu kami catat di tabel, Bu. Ya, di tabel. Jarak rumah setiap anggota kelompok. Waktunya iya apa enggak? Iya.
Ya, sama waktunya juga ya. Ya. Terus habis itu kalian tadi proses berpikirnya bagaimana sehingga bisa menemukan perbandingannya tadi. Oh ya, kayaknya semangat banget. Silakan. Saya tadi mencarinya dengan membandingkan waktu belajar dengan waktu makan dan jarak dengan waktu. Jarak dengan waktu untuk sampai ke Sekolah. Ya, itu dilakukan setiap anggota kelompok. Ya. Ya. Nah, setelah melakukan eksperimen dan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian tadi, nah sekarang kita rangkum nih. Jadi selama 2 jam pembelajaran ini, kita sudah belajar apa saja tentang perbandingan. Sudah belajar tentang konsep perbandingan. Jadi perbandingan itu adalah Rasio yang membandingkan dua besar dengan satuan yang sama atau berbeda. sama atau berbeda ya. Sudah paham ya berarti dengan konsepnya. Kemudian gimana tadi jalannya kelompok kalian pas waktu diskusi kelompok? Enak, Bu. Seru nggak? Aku ada foto nih Bu. Guntingnya ada corona ya. Heret. Sudah. Oke, nah sekarang gimana tadi jalannya diskusi pada kelompok kalian? Enak nggak kelompokannya? Enak, Bu. Seru nggak? Seru. Kenapa seru? Karena enak. seru karena enak. Bisa ngomong-ngomongan. Oh iya, bisa ngomongan. Tapi kamu Kenapa Eka? minta izin terus. Minta izin terus? Oh iya, berarti kalian jangan kayak gitu ya. Harus dibantu, harus kerja tim dengan kelompoknya. Oke, nah karena enak dan seru, jadi kalau misal pertemuan berikutnya Ibu bikin kegiatan dengan berkelompok lagi, kalian mau nggak? Mau. Mau ya. Oke, nanti Ibu siapkan deh kerja kelompoknya lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan disiapkan. Kita akan masuk ke materi ini, membedakan permasalahan yang termasuk perbandingan atau bukan. Nah, silakan dipelajari bukunya, buku paketnya, halaman berikutnya. Nah, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.